Hey there, welcome back to Bahasa Little Project. Selamat datang kembali di Bahasa Little Project. Ini merupakan pelajaran ke-7 level 1. Semoga semuanya masih semangat karena saya masih semangat, oke? Tentu masih banyak sekali yang harus kita pelajari. Oke, ada banyak level, ada 9 level lagi, ada ratusan pelajaran lagi. Tapi kita harus pelan-pelan, jangan buru-buru. Walaupun masih banyak yang harus kita pelajari, oke? Jadi kalau kalian masih ragu, belum menguasai, balik dulu sampai pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke? Jadi santai, jangan buru-buru. Catat-catat, ingat kalian harus memiliki list pelajaran baru. Apapun yang kalian anggap, oh ini baru buat saya. Oh ini saya nggak tahu sebelumnya. Catat, lalu review di rumah. Lalu komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan. Kita akan jawab. Oke? Jadi sekarang kita di pelajaran 7. Kita akan masih belajar bertanya, tapi tidak menggunakan do does saja. Di pelajaran ke-6 kita bahas gimana cara nanya menggunakan do atau does kan. Sekarang kita akan belajar lebih complicated lagi. Kita akan menggunakan kata tanya kayak apa, siapa, kapan, di mana. Oke, kalian siap? Are you ready? Let's get started. Jadi kalau kalian nanya itu ada berbagai macam cara. Nah, sekarang kita akan bertanya menggunakan kata-kata ini. Hafalkan dulu. Saya akan kasih tahu dulu cara bacanya. Catat ya, catat cara bacanya. Yang pertama what. Jadi bukan what, tapi cara bacanya lah what. Catat. Kalian udah tahu gimana cara nyatetnya. Kita udah bahas ini di pelajaran pertama. Oke, yang pertama what artinya apa. Lalu when artinya kapan, when. Jadi hanya nggak dibaca dia. Cara bacanya when. Artinya kapan, lalu where. Ini where. Oke, artinya di mana. Lalu yang terakhir who. Bukan who ya. Jadi di sini w-nya nggak dibaca. Jadi cara bacanya who. H-U. Who. Hafalkan itu. Tentu ada jenis pertanyaan lain. Tapi untuk sekarang hafalkan ini aja dulu. Biar nggak terlalu banyak. Hafalkan apa itu what, apa itu when, apa itu where, apa itu who. Hafalkan sehafal-hafalnya, oke? What, when, where, dan who. Sudah hafal? Jangan lihat monitor, saya tes. Apa itu where? Apa itu what? Apa itu who? Apa itu di mana? Apa bahasa Inggrisnya di mana? Apa bahasa Inggrisnya kapan? Oke, semoga kalian sudah hafal. Oke. Kalau belum, jangan dulu lanjut ya. Nah, ini contoh kalimatnya. What do you eat every day? Apa yang kalian makan? Sorry, apa yang kamu makan setiap hari? Jadi what do di sini ditranslate menjadi apa yang. Oke? Apa yang. Jadi what do you eat? Apa yang kamu makan? Jadi what do disingkat, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa yang. What do you eat every day? Jadi ingat, kalian di pelajaran 6 belajar kan, kalau mau nanya, tinggal tambahkan do di depan. Atau does. Ya kan? Oke, atau does. Cuma, karena ini semua kalimatnya menggunakan subjek do, you, they, we, makanya semuanya do, nggak ada does. Kalian bisa membawa kalimat sendiri yang menggunakan does, oke? Nah, sekarang kalau kalian bertanya menggunakan kata tanya tambahan, kata tanya tambahannya harus ditaruh paling depan. Di awal atau sebelum do does, oke? Jadi misalnya di sini, what do you eat every day? Kalau kalian menggunakan does, misalnya, what does she eat every day? What does he eat every day? Oke? Jadi gitu aja, sangat sederhana. Jadi kalau mau nanya, kalau menggunakan apakah saja, tinggal menggunakan do atau does. Tapi kalau menggunakan kata tanya lain kayak apa, di mana, bagaimana, oke, tinggal ditambah kata tanyanya sebelum do atau does-nya. Oke, nomor 2, when do they watch TV? Juga kalian bisa bilang when does she watch TV?
Ini tentu cara jawabnya kan, I eat rice every day, they watch TV every night. Ya, itu kalian juga tentu udah bisa. Oke, where do we go every Monday? Kemana kita pergi setiap Senin? Oke. Nah, jadi sekarang kita pelan-pelan aja di sini dulu kita benar-benar pahami, oke, bahwa dalam bahasa Indonesia kalau ditranslate ini bisa beragam artinya. Kayak di sini what do, di sini ditranslate menjadi apa yang kamu makan. Oke. Tapi kalau when do, di sini do-nya nggak ditranslate sama sekali. Jadi dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah kapan mereka menonton TV. Jadi do-nya nggak ditranslate. Jadi ini yang kalian harus mulai pahami. Jadi ketika kalian membuat kalimat, usahakan tidak hanya berpatokan dengan bahasa Indonesia. Tapi lihat juga bahasa Inggrisnya. Karena kadang-kadang satu bahasa ke bahasa lain, translitanya nggak bisa benar-benar sama. Ada yang seperti A, ada yang seperti B, ada yang seperti C, ada yang seperti D. Jadi ini yang kalian harus mulai paham dari sekarang. Bahwa dalam mentranslate atau menerjemahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain, itu kadang-kadang aturannya sangat fleksibel. Tidak mutlak. Kayak ini dah. Kalau di sini, kalau what berpasangan sama do ditranslate menjadi apa yang kamu makan setiap hari. Tapi kalau when berpasangan sama do-nya nggak ditranslate. Do-nya tidak diterjemahkan. Jadinya kapan mereka kapan mereka nonton TV? Itu ya. Nah, kalau where juga sama. Where do-nya juga nggak ditranslate. Jadinya di mana atau kemana mereka pergi setiap hari Senin. Oke, jadi where ini bisa berarti di mana, bisa juga artinya kemana ya. Oke, where do we go every Monday? Kemana kami pergi atau kemana kita pergi setiap Senin? Nah, ini juga lagi ada berbeda, di mana di sini tidak ada do atau das-nya. Kenapa? Karena tidak ada subjek. Kalau tidak ada subjek, kalian tidak perlu menambahkan do atau das. Makanya di sini karena nggak ada subjek kan, makanya tidak ada do atau das. Jadi langsung dia, siapa makan nasi setiap hari? Who eats rice every day? Oke, jadi di sini kalian belajar banyak hal kalau kalian pengen dan teliti. Dan who itu dianggap tunggal. Jadi kata tanya itu dianggap tunggal, makanya it-nya ditambah s. Nah, itu juga ini sangat sering muncul di TOEFL. Jadi kalau teman-teman yang lagi persiapan TOEFL ini harus paham bahwa kalimat tanya itu dianggap tunggal. Makanya kalau dia langsung berpasangan sama kata kerjanya harus ditambah s. Who eats rice every day? Siapa makan nasi setiap hari? He eats rice every day. Dia makan nasi setiap hari. Oke? Banyak sekali di sini. Ada banyak sekali hal yang kalian pelajari. Oke, menambahkan kata tanya ke depan, bagaimana posisinya dengan do das, apa terjemahannya, ada yang diterjemahkan dengan yang, ada yang tidak diterjemahkan dengan yang, ada kalimat tanya yang tanpa subjek, jadi tanpa do atau das, langsung dia who eats rice every day. Itu. Jadi kalian bagusnya ulang-ulang dulu ini di pelajaran ke-7 ini karena lumayan susah. Biar semakin paham, oke? Jadi itu. Santai. Nah, kalau udah paham, sekarang kita belajar bercerita lagi. Jadi kalian gabung-gabungkan kalimatnya biar kalimat kalian semakin panjang dan semakin complicated. Biar kalian semakin siap untuk ngobrol di kehidupan nyata. Misalnya di sini I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. What do you eat every day? Nah, itu pertanyaannya kan. Apa yang kamu makan setiap hari? Oke. They watch TV every night. When do they watch TV? They watch TV every night. Jadi itu. Kalian sekarang udah bisa mulai membuat percakapan sederhana. Dengan diri kalian sendiri atau sama teman. Oke? Jadi silakan kalau ada pertanyaan, pelajaran 7 di level ini merupakan salah satu pelajaran yang paling complicated. Jadi kalau kalian masih bingung, dengerin berulang-ulang sampai paham. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, biar bisa kalian nanya menggunakan apa,
kemana, di mana, kapan, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang coba jawab ini. Kalau kalian sudah bisa, apa bahasa Inggrisnya? Apa yang kamu minum setiap pagi? Kapan dia perempuan minum air? Di mana kita pergi setiap hari Senin? Siapa yang makan nasi setiap hari? Pasti kalian udah bisa. Kalau kalian serius belajar. Oke, good job. Sampai jumpa di pelajaran ke-8. Sekali lagi, kalau kalian pengen belajar lebih cepat, kalian bisa ikut kelas private kami, DM aja kami di Instagram @xspacebali. Kalian juga bisa ikut kelas percobaan gratis sekali. Oke, kalian juga bisa melakukan penerjemahan tersumpah di Xspace. Kita ada simulasi IELTS TOEFL, kelas persiapan beasiswa, kelas menulis jurnal, apapun yang kalian perlukan. Semoga berguna. Oke, dan sampai jumpa. Terima kasih. Thank you for now.